Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, tidak sedikit saat ini masyarakat yang masih saja kurang memahami pentingnya transparansi klaim asuransi. Nah, sebetulnya apa saja yang harus diketahui oleh calon nasabah? Bersama saya Chandra Dewi, kita akan membahasnya tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan saat ini saya telah terhubung bersama Dr. Johannes Sebastian Edwin, Head of Claims dari Manulife Indonesia. Selamat pagi, Dr. Edwin. Selamat pagi, Mbak Andra. Langsung saja, ini sebagian nasabah mungkin masih saja memiliki kekhawatiran akan pembayaran klaim yang barangkali kesulitan ataupun akan ditolak klaimnya. Bagaimana tanggapan Dr. Edwin mengenai ini? Itu hal yang wajar jika nasabah memiliki kekhawatiran seperti kesulitan proses klaim atau klaim ditolak. Pada dasarnya tidak ada perusahaan asuransi yang bermaksud untuk tidak membayarkan klaim kepada para nasabahnya. Namun tentunya proses klaim harus mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu sangat penting bagi para nasabah untuk mengetahui dengan pasti dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan klaim sehingga tidak mengalami hambatan pada saat pengajuan klaim di kemudian hari. Jadi apapun produk asuransinya, jika memang memenuhi syarat dan ketentuan polis, pasti akan dibayarkan dan nasabah tidak perlu khawatir akan hal itu. Bagaimana nasabah kemudian bisa memastikan bahwa perusahaan asuransi tersebut memiliki transparansi dalam proses klaimnya? Jadi kita sebagai nasabah atau calon nasabah perlu mengetahui status perusahaan asuransi. Apakah perusahaan asuransi tersebut memiliki reputasi terpercaya dan terdaftar di OJK. Setelah itu calon nasabah atau nasabah bisa bertanya sedetil mungkin kepada agen asuransi atau tenaga pemasar seputar perusahaan asuransi atau produk asuransi yang akan dibeli. Perusahaan asuransi yang transparan selalu menyebarkan informasi secara berkala berapa banyak klaim yang sudah mereka bayarkan kepada nasabah. Hal tersebut tercantum dalam laporan kuartal maupun laporan tahunan mereka yang biasanya tersedia pada koran setiap tahunnya, serta website resmi perusahaan asuransi tersebut. Dari sisi nasabah, kiranya apa yang bisa dilakukan oleh nasabah untuk menjaga transparansi klaim yang akan diajukan? Pertama dan yang paling penting adalah selalu jujur dalam semua proses. Sejak awal memberikan data-data yang diperlukan secara benar, untuk memiliki asuransi hingga saat mengajukan klaim ke perusahaan asuransi. Memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, baik data mengenai kondisi kesehatan maupun kondisi finansial, bisa berakibat sulitnya proses klaim saat kita membutuhkan. Jadi memang nasabah paling tidak harus mengetahui, paham bagaimana mengajukan klaim sebelum mereka membeli polis asuransi, begitu ya Pak ya? Yang harus diperhatikan dan wajib diketahui oleh nasabah apa? Betul. Pertama, pastikan produk tersebut memang sesuai dengan kebutuhan kita. Berkonsultasi dengan tenaga pemasar atau agen pemasar untuk menentukan produk asuransi yang paling tepat. Kemudian, telaah secara cermat tujuan keuangan kita di masa depan dan pastikan bahwa uang pertanggungannya cukup dan preminya sesuai dengan kemampuan kita. Pastikan membaca secara seksama dan pahami betul manfaat apa saja yang akan kita terima. Pahami klausul pengecualian sehingga kita tahu hal-hal apa saja yang dipertanggungkan dan tidak dipertanggungkan. Dr. Edwin, sebagai penutup, kiranya bagaimana meyakinkan pemirsa kita di rumah yang juga nasabah asuransi supaya tidak perlu khawatir dengan transparansi klaim dari perusahaan asuransi? Perbanyak informasi mengenai perusahaan asuransi dan produk asuransi yang kita pilih. Cek reputasi perusahaan dan apakah mereka terdaftar di OJK. Perusahaan asuransi yang sehat adalah perusahaan asuransi yang transparan. Cek laporan keuangan perusahaan asuransi, serta informasi berapa jumlah klaim yang telah dibayarkan kepada nasabah. Sementara dari sisi nasabah secara jujur mengungkapkan data-data saat pengisian formulir pembelian produk asuransi hingga saat memberikan informasi dokumen untuk pengajuan klaim asuransi. Isi informasi berdasarkan fakta real yang dimiliki dan jangan sungkan untuk selalu berkonsultasi dengan tenaga pemasar asuransi untuk menentukan produk yang tepat sesuai kebutuhan dan juga kemampuan kita. Baiklah, Dr. Edwin, terima kasih banyak Dok atas waktu dan juga informasinya bagi pemirsa kita. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa.